Indonesia kini menjadi perbincangan hangat di meja para pemimpin dunia, bukan karena konflik, bukan pula karena bencana, melainkan karena sebuah transformasi besar yang sedang berlangsung secara nyata dan terukur. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menunjukkan perubahan arah pembangunan yang begitu agresif hingga menarik perhatian banyak pihak, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Filipina yang selama ini dikenal memiliki tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur, mulai menunjukkan ketertarikan dan kepercayaan terhadap pendekatan yang diterapkan Indonesia. Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia? Mengapa negara ini tiba-tiba menjadi rujukan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan ASEAN? Dan lebih jauh lagi, apakah ini menjadi sinyal perubahan kekuatan ekonomi di Asia Tenggara dalam 1 dekade ke depan? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat gambaran besar yang sedang berlangsung. Indonesia bukan hanya negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, tetapi juga sebuah negara yang sedang menjalankan transformasi struktural dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, atau pelabuhan, melainkan sebuah upaya menyeluruh untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu simbol paling nyata dari transformasi ini adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Proyek ini bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lebih dari itu, IKN merupakan representasi visi masa depan Indonesia. Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 46 triliun rupiah, proyek ini menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di dunia saat ini. Keputusan untuk memindahkan ibu kota bukanlah keputusan yang diambil secara emosional, melainkan berdasarkan pertimbangan rasional yang sangat mendesak. Jakarta menghadapi tekanan lingkungan yang luar biasa. Penurunan permukaan tanah yang mencapai 25 hingga 30 cm per tahun di beberapa wilayah, ditambah dengan masalah banjir dan kemacetan kronis, telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan setiap tahunnya. Dalam konteks ini, pemindahan ibu kota dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. IKN dirancang sebagai kota pintar yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Sekitar 70% wilayahnya akan dialokasikan sebagai ruang hijau dengan target emisi karbon nol pada tahun 2045. Infrastruktur digital, transportasi berbasis kendaraan otonom, serta integrasi antara alam dan teknologi menjadi ciri utama kota ini. Yang menarik, proyek ini bukan lagi sekadar rencana di atas kertas. Sejumlah fasilitas pemerintahan telah mulai beroperasi, menandakan bahwa pembangunan benar-benar berjalan sesuai target. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana negara lain mulai memperhatikan langkah Indonesia ini. Filipina misalnya, dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan minat untuk mempelajari pendekatan pembangunan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi infrastruktur di negara tersebut yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama di ibu kotanya Manila. Kemacetan lalu lintas yang parah, sistem transportasi publik yang terbatas, serta kepadatan urban yang tinggi menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks kerjasama regional ASEAN dan hubungan bilateral yang semakin erat, Filipina mulai melihat Indonesia sebagai contoh yang relevan. Indonesia dinilai berhasil membangun infrastruktur dengan biaya yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan standar global tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini terlihat dalam berbagai proyek termasuk pengembangan sistem transportasi massal di Jakarta. Proyek MRT Jakarta menjadi salah satu contoh konkret dengan standar teknologi modern dan kualitas konstruksi yang tinggi. Proyek ini mampu diselesaikan dengan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan proyek serupa di negara lain. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola proyek infrastruktur kompleks secara efektif. Selain transportasi perkotaan, Indonesia juga fokus pada peningkatan konektivitas antar wilayah. Salah satu proyek yang kembali menjadi perhatian adalah rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda jika terrealisasi. Jembatan ini akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan populasi terbesar di Indonesia.
Dengan panjang yang diperkirakan mencapai lebih dari 28 km, proyek ini berpotensi menjadi salah satu jembatan terpanjang di dunia dan memberikan dampak signifikan terhadap distribusi logistik nasional. Di sektor maritim, Indonesia juga melakukan modernisasi besar-besaran terhadap pelabuhan. Salah satu proyek strategis adalah pengembangan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi alternatif bagi Tanjung Priok yang selama ini mengalami kepadatan tinggi. Dengan dukungan investasi internasional termasuk dari Jepang, Patimban diharapkan mampu meningkatkan efisiensi arus barang dan memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan global. Perkembangan ini tentu memiliki implikasi yang luas tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara tetangga termasuk Malaysia. Kedua negara berbagi akses ke Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Diperkirakan sekitar 40% perdagangan maritim global melewati selat ini setiap tahunnya. Dengan meningkatnya kapasitas dan efisiensi pelabuhan di Indonesia, arus perdagangan di kawasan ini berpotensi mengalami pergeseran. Bagi Malaysia, kondisi ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas selama ini menjadi pemain utama dalam perdagangan regional. Namun dengan meningkatnya daya saing Indonesia, persaingan di sektor logistik akan semakin ketat. Hal ini menuntut adanya percepatan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Malaysia agar tetap kompetitif. Jika dibandingkan, perbedaan yang paling mencolok antara Indonesia dan Malaysia saat ini terletak pada kecepatan eksekusi. Indonesia menunjukkan kemampuan untuk tidak hanya merencanakan, tetapi juga merealisasikan proyek-proyek besar dalam waktu yang relatif singkat. Sebaliknya, beberapa proyek di Malaysia masih berada dalam tahap perencanaan atau menghadapi berbagai kendala. Implementasi. Lalu apa sebenarnya kunci keberhasilan Indonesia dalam menjalankan pembangunan infrastruktur dalam skala besar ini? Salah satu jawabannya terletak pada model pembiayaan yang digunakan, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Model ini memungkinkan pemerintah untuk menggandeng sektor swasta baik domestik maupun internasional dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek. Dengan pendekatan ini, beban anggaran negara dapat dikurangi sementara proyek tetap berjalan sesuai rencana. Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga membawa efisiensi dan inovasi dalam pelaksanaan proyek. Model ini terbukti efektif dan kini mulai dilirik oleh negara-negara lain termasuk Filipina. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari faktor kepemimpinan dan konsistensi kebijakan. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia memulai gelombang besar pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015. Fokus pada pembangunan jalan tol, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan menjadi prioritas utama. Hasilnya, lebih dari 1.800 km jalan tol. Baru, lebih dari 1.000 km jalur rel, serta puluhan bandara berhasil dibangun atau ditingkatkan kapasitasnya. Momentum ini kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat posisi Indonesia di kancah regional. Konsistensi kebijakan menjadi faktor penting yang memberikan kepastian bagi investor dan mempercepat realisasi proyek. Pada akhirnya, semua perkembangan ini mengarah pada satu kesimpulan besar. Indonesia bukan lagi sekadar negara besar di Asia Tenggara. Negara ini sedang menata ulang posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi kawasan. Kepercayaan yang mulai ditunjukkan oleh Filipina menjadi indikator bahwa pengaruh Indonesia semakin meluas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia akan menjadi pemain utama, melainkan seberapa cepat negara ini akan mencapai posisi tersebut. Dalam konteks persaingan regional, negara-negara lain perlu merespons dengan strategi yang tepat agar tidak tertinggal. Perubahan yang terjadi saat ini bukanlah perubahan kecil. Ini adalah pergeseran struktural yang akan menentukan arah masa depan ASEAN. Dan bagi masyarakat di kawasan ini, termasuk Indonesia dan Malaysia, memahami dinamika ini menjadi sangat penting untuk melihat peluang dan tantangan yang akan datang. Dengan segala pencapaian dan rencana yang sedang berjalan,
Indonesia telah menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang rencana besar, tetapi juga tentang keberanian untuk mengeksekusi dan konsistensi dalam menjalankan visi jangka panjang. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, langkah ini dapat menjadi penentu dalam menentukan siapa yang akan memimpin masa depan ekonomi Asia Tenggara.